Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab 4 yaitu fungsi kuadrat. Ini erat sekali kaitannya dengan persamaan kuadrat yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya yaitu bab 3. Di sini kita nanti dituntut untuk bisa membuat sebuah grafik fungsi kuadrat ya. Langsung saja. Nah, ini bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ya, di sini ada fx-nya. Di mana a, b, dan c-nya itu adalah bilangan real dengan syaratnya a-nya tidak boleh sama dengan 0. Fungsi kuadrat sering ditulis dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi fx-nya di sini dia sama dengan y. Bentuk grafik fungsi kuadrat itu adalah parabola. Jadi bentuknya parabola. Grafik kuadrat berbentuk parabola dengan terbuka ke atas berarti dia memiliki titik minimum ya. Kalau bentuk kurvanya itu dia terbuka ke atas ya, terbuka ke atas, maka dia memiliki titik minimum. Tapi jika kurvanya terbalik, artinya dia terbuka ke bawah, maka dia memiliki nilai maksimum. Ini nilai minimum. Jadi yang paling bawah itu namanya titik minimum. Kalau kurvanya terbuka ke bawah, maka dia memiliki nilai maksimum. Jadi nilai puncaknya ini. Ya. Yuk kita mulai menggambar grafik fungsi kuadrat. Perhatikan langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, kita tentukan dulu titik puncaknya. Rumusnya apa? Rumusnya adalah min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A. Jadi ini nanti adalah nilai X-nya ya, yang ini nilai Y-nya. Jadi X, Y. X, Y. Ya. Kemudian langkah kedua, kita menentukan titik potong kurva dengan sumbu X. Jadi kalau kita menentukan titik potong kurva pada sumbu X ya, maka syaratnya Y-nya dia harus sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0 artinya X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Yang ketiga, kita menentukan titik potong kurva terhadap sumbu Y. Kalau kita menentukan titik potong terhadap sumbu Y, maka syaratnya X-nya yang sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, kita masukkan ke bentuk umum persamaannya. X-nya kita ganti 0 ya. Nah, maka A kali 0 ya 0, B kali 0 ya 0, 0 tambah 0, 0 plus C. Jadi Y-nya sama dengan C. Yang keempat, terakhir, meletakkan semua titik-titik yang kita peroleh pada bidang kartesius. Jadi titik-titik yang kita peroleh dari 3 proses ini, maka kemudian kita hubungkan sehingga nanti terbentuklah sebuah kurva. Langsung ke contoh. Nah, gambarlah sketsa grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min X min 2. Ya, Y sama dengan X kuadrat min X min 2 dengan A-nya yaitu 1 ya, B-nya min 1. Jadi ini kan kalau nggak ada bapaknya 1. Ini B-nya kalau nggak ada bapaknya juga dia 1. Berarti B-nya min 1, C-nya min 2. Langkah pertama tadi apa? Kita tentuin titik puncaknya. Rumusnya adalah min B per 2 min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A.
X-nya sama dengan min B per 2A, yaitu min 1 per 2, A-nya 1 ya, 2 kali 1 hasilnya min kali min hasilnya positif. Berarti hasilnya setengah. Lanjut Y-nya sekarang. Nah, Y-nya kan rumusnya B kuadrat min 4AC per min 4A. Kita masukkan aja. B kuadrat berarti min 1 kuadrat hasilnya 1. Min 4 kali 1 kali min 2 hasilnya positif 8. 1 ditambah 8 hasilnya 9. Min 4 kali 1 hasilnya min 4. Jadi hasilnya min 9 per 4. Lanjut langkah berarti titik puncaknya yaitu setengah, 9 per 4. Nah, kita tulis seperti ini. Langkah kedua, kita menentukan titik potong kurva dengan sumbu X. Kalau kita menentukan titik potong terhadap sumbu X, maka syaratnya Y-nya sama dengan 0. Berarti Y sama dengan X kuadrat min X min 2 sama dengan X min 2. Ini kita faktorin ya. Kita faktorin. Kita dapat X min 2, X plus 1 sama dengan 0. Maka titik potong dengan sumbu X adalah 2,0 dan min 1,0. Yang nomor 3, kita tentuin titik potong kurva dengan sumbu Y dengan syarat kalau kita mencari titik potong terhadap sumbu Y, berarti kan syaratnya X sama dengan 0. Maka kita dapat titik potong sumbu Y-nya yaitu 0, C ya. Sama dengan 0, min 2. Kenapa? Karena C-nya di sini min 2 ya. Nah, setelah kita dapat semua titik-titiknya ya. Nah, ini, maka kita hubungkan semua titik-titiknya tadi ya. Maka kita letakkan titik-titik yang kita peroleh tadi pada bidang kartesius atau sumbu XY itu ya. Kemudian kita hubungkan sehingga nanti terbentuklah sebuah kurva. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y-nya. Titik puncaknya tadi setengah, min 9 per 4. Di mana? Di sini ya. Maaf, sorry. Ini 9 per 4 ya. 9 per 4 itu kira-kira 2, sekian ya. Kemudian titik potongnya terhadap sumbu X 2,0 dan min 1,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya 0, C, 0, min 2. Nah, di sini. Nah, kalau kita hubungkan, nah nanti terbentuklah kurva seperti ini. Nah, paham ya? Bisa dimengerti ya?